Dua pelaku pencuri sepeda motor bersenjata api kepergok saat akan mencuri di halaman rumah di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Untuk menghindari amukan warga, salah seorang pelaku melepaskan tembakan. Dalam video berdurasi 1 menit terekam dua orang pelaku pencurian motor yang sedang berusaha mencuri motor di depan rumah di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Kedua pelaku pencuri motor langsung kepergok pemilik motor yang akan dicurinya. Tentu saja kedua pelaku langsung panik dan menodongkan senjata api. Letusan peluru keluar 2 kali dari senjata api milik pencuri motor tersebut. Akhirnya kedua pelaku pun kabur usai gagal beraksi. Berapa nembak, Bu? 2 kali, tapi sempat dikejar gak sama warga setelah kabur itu? Teriakin, dia kan lari. Teriakin, Berbekal rekaman kamera pengawas, korban langsung melaporkan kasus upaya pencurian sepeda motor bersenjata api ke Polsek Curug. Warga berharap pelaku pencurian sepeda motor yang kerap meresahkan ini segera tertangkap. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani, iNews melaporkan. Terkait dengan sebuah mobil yang membawa jerigen berisi BBM terbakar di Padang, Sumatera Barat. Ya, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Sebuah mobil yang tengah melaju di Jalan Raya Adi Negoro, Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat terbakar. Petugas kerahkan 1 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Petugas kesulitan memadamkan api lantaran mobil membawa 3 jerigen berisi BBM. Api padam 45 menit kemudian. Tidak ada korban jiwa. Pengemudi berhasil menyelamatkan diri saat mobilnya mengeluarkan asap. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dugaan sementara akibat korsleting listrik di bagian mesin. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang emak pegawai dapur MBG menjadi korban begal di Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, korban yang merasa terancam terpaksa menyerahkan motor dan juga tas berisi ponselnya. Seorang pegawai dapur MBG menjadi korban begal saat menuju tempat kerjanya di dapur SPPG Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa pagi. Korban menyerahkan motor berikut tas berisi ponsel dan dompetnya setelah dirinya diancam pelaku dengan senjata tajam. Korban pun langsung melaporkan kasus ini ke Mapolsek Pondok Gede. Dari rekaman kamera CCTV, kondisi jalan yang sepi diduga membuat para pelaku bebas menjalankan aksinya. Lihat tapi kan nampak banyak yang tidur, otomatis udah cuek. Jika cepet, tinggal dia cepet banget langsung kabur. Warga berharap pihak kepolisian rutin melakukan patroli di jam-jam rawan, mengingat banyak ibu rumah tangga yang bekerja di dapur SPPG. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR lakukan upaya pencarian 3 korban yang masih terjebak di area galian tambang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Upaya pencarian membutuhkan peralatan khusus akibat jalur yang sempit dan juga struktur tanah yang tidak stabil. Upaya pencarian 3 korban yang masih berada di dalam area galian tambang terus dilakukan. Hasil pemeriksaan lanjutan menunjukkan bahwa kondisi struktur di dalam area tambang tidak stabil. Beberapa titik mengalami pelapukan dan terdapat kandungan gas beracun di dalamnya. Proses evakuasi membutuhkan peralatan khusus untuk ruang terbatas karena jalur penambangan yang sempit dengan diameter 1 meter. Untuk
melaksanakan evakuasi, kami lakukan asesmen terlebih dahulu pada area tambang tersebut, dan tim yang kami turunkan adalah dari Basarnas Special Group dan juga dari kantor SAR Jakarta, dan diketahui dari hasil asesmen bahwa area tersebut sudah merupakan area yang sudah tidak layak ya, kondisinya labil, dan kemudian juga selain kondisinya celahnya sempit juga terdapat gas yang berkadar ataupun beracun. Upaya pencarian akan dilaksanakan oleh tim rescue dari Basarnas dengan dukungan peralatan yang memadai. Pemirsa, hingga Selasa malam ribuan rumah warga di Kabupaten Karawang, Jawa Barat masih terendam banjir mencapai 1,5 meter. Ya, meski berangsur surut, pemirsa, 17 desa di 6 kecamatan masih juga terdampak. Memasuki hari ketiga, banjir setinggi 1,5 meter masih merendam permukiman warga di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pada Selasa malam, data menunjukkan banjir yang sebelumnya merendam 12 kecamatan di 29 desa kini berangsur surut. Saat ini tercatat tinggal 6 kecamatan dengan 17 desa yang masih terendam banjir. Banjir paling parah terjadi di Dusun Kampek, Desa Karangligar dengan ketinggian air masih mencapai hingga 1,5 meter. Di dusun ini, 667 rumah terendam dan 2.562 jiwa masih mengungsi. Distribusi bantuan logistik dan kebutuhan dasar terus dilakukan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, banjir kembali merendam permukiman warga di Kampung Kampek, Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Tidak hanya rumah warga, pemirsa, banjir juga merendam belasan rumah panggung program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang dibangun untuk mengatasi banjir di wilayah Karangligar. Masjid, ruang guru. Banjir setinggi lebih dari 3 meter merendam hingga atap pemukiman warga Kampung Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sedikitnya 132 rumah terdampak dan 472 warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selain merendam rumah warga, akses jalan lumpuh total dan hanya dapat dilalui menggunakan perahu darurat. Tidak hanya rumah warga, banjir juga merendam belasan rumah panggung program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang dibangun untuk mengatasi banjir di wilayah Karangligar. Banjir terjadi karena tingginya intensitas hujan yang menyebabkan sungai meluap dan sistem drainase tidak mampu menampung debit air. Warga berharap banjir segera surut serta adanya penanganan serius agar bencana banjir serupa tidak terus terulang setiap tahunnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, helikopter yang membawa Raffi Ahmad oleng dan nyaris jatuh. Ya, angin kencang hingga kabut tebal membuat pesawat yang ditumpangi Raffi nyaris jatuh. Detik-detik saat helikopternya oleng diberikan Raffi Ahmad melalui akun Instagramnya. Saat itu, Raffi bersama pengusaha asal Bali, Gusti Ngurah Anim, terbang menggunakan helikopter menuju Bali Utara. Bahaya. Aduh, Pak, selamat, ratu, berdarah, pura, deket. Pura. Kabut tebal dan angin kencang membuat pesawat yang ditumpangi Raffi dan rombongan oleng, bahkan nyaris jatuh. Warga yang melihatnya pun panik. Namun, pilot berhasil menguasai kembali helikopter dan seluruh penumpang tiba dengan selamat di tujuan. Pemirsa, suami Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christie dikabarkan mengalami kecelakaan parah saat bermain ski di Colorado, Amerika Serikat. Saat ini kondisinya kritis di Rumah Sakit St. Mary, Grand Junction, Colorado. Melalui Instagram pribadinya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Wamen Dikti Saintek Stella Christie mengunggah foto suaminya yang tengah terbaring di Rumah Sakit St. Mary, Grand Junction, Colorado, Amerika Serikat.
Dalam keterangan resmi yang dibagikan Sekretariat Wamen Dikti-Saintek, suami Stella Bartolomei Cech atau Bartek disebut mengalami cedera kritis akibat patah tulang belakang serta cedera toraks dan pecah pembuluh darah aorta. Selain itu, Bartek juga menderita sejumlah patah tulang di area wajah dan lengan. Bartek disebut telah menjalani 2 operasi besar. Stella sendiri sudah berada di Amerika Serikat setelah 40 jam menempuh perjalanan dari Jakarta ke Amerika Serikat. Stella menyebut suaminya mengalami kecelakaan saat bermain ski di Aspen, Colorado. Pemirsa, penanganan pasca bencana di Sumatera Utara, personel Brimopolda Sumatera Utara gelar kegiatan trauma healing dan juga edukasi kebencanaan di Desa Huta Godang, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Senin kemarin. Atas arahan dan Sat Brimopolda Sumut, Kombes Pol Rantau Isnur Eka, trauma healing diberikan kepada para siswa di TK Ambahuta Godang, PAUD Bunda Lestari, serta SD Negeri 100714 Garoga. Materi yang disampaikan melalui permainan edukatif, dialog ringan, dan interaksi langsung yang disesuaikan dengan usia anak. Kegiatan ini digelar guna membantu anak-anak kembali merasa aman, ceria, serta memperoleh pengetahuan awal terkait penyelamatan diri saat menghadapi banjir. Melalui kegiatan trauma healing dan edukasi tersebut, Brimopolda Sumut menegaskan komitmennya berperan aktif dalam pemulihan mental dan pembentukan karakter anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Presiden Prabowo resmi cabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Percepatan audit dilakukan setelah terjadinya bencana hidrometeorologi, di antaranya banjir dan juga longsor di wilayah tersebut. Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Izin perusahaan itu dicabut karena terbukti melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan hutan. Keputusan tersebut diambil Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas bersama kementerian dan lembaga terkait serta Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH pada Senin yang dilakukan secara daring dari London, Inggris. Hasil rapat kemudian disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Presiden Jakarta pada Selasa malam. Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. 28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 perusahaan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH hutan alam dan hutan tanaman seluas 1.10.592 hektar serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK. Pemirsa, sebuah pabrik tahu ludes terbakar di Jalan Masjid Darul Falah, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Rabu dini hari. Sejumlah warga mencoba memadamkan api dengan air seadanya. Untuk memadamkan api, petugas mengerahkan 14 unit damkar dan 70 personil ke lokasi. 7 motor milik karyawan turut terbakar. Dugaan sementara api berasal dari tungku kayu bakar pengolahan tahu. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Pemirsa, cuaca ekstrim membuat banjir merendam 2 kecamatan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa malam tadi. 2 kecamatan terendam air yang di Kecamatan Trejoso dan juga Kecamatan Winongan. Di Kecamatan Winongan ada 5 desa yang diterjang banjir, masing-masing yakni Desa Prodo, Desa Lebak, Desa Winongan Kidul dan juga Desa Winongan Lor serta Desa Bandaran.
Ketinggian air bervariasi antara 20 hingga 40 cm. Ratusan rumah warga, fasilitas umum, bahkan jalan kampung tergenang akibat intensitas hujan yang tinggi hingga Sungai Rejoso meluap. Menanggapi bencana ini, BPBD Kabupaten Pasuruan sudah menyiagakan anggotanya di lokasi banjir. Posko dan dapur umum didirikan untuk membantu warga terdampak. Saat ini, petugas BPBD masih melakukan pendataan seluruh korban banjir agar kebutuhan dapat terpenuhi. Pemirsa, hujan deras dengan intensitas tinggi juga menyebabkan Sungai Sengkarang meluap pada Selasa malam. Banjir bandang setinggi hampir 1 meter ini menerjang permukiman warga di Duku Galangwolu, Desa Galang Pengampun, Kecamatan Wonopringko, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Ketinggian air sempat mencapai hingga 1,5 meter. Petugas gabungan menyisir rumah-rumah warga untuk memastikan keselamatan warga yang terkepung banjir. Meski demikian, pemirsa, sebagian besar warga memilih bertahan di rumah mereka masing-masing, terutama yang memiliki rumah bertingkat. Patroli pun terus dilakukan untuk memberikan rasa aman dan juga mengantisipasi jika terjadi luapan susulan. Hingga kini hujan masih mengguyur wilayah Wonopringko, Pekalongan, dan warga pun diimbau tetap waspada dan mengamankan barang-barang berharga serta keselamatan keluarga. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Jenazah perempuan kru pesawat ATR 42500 yang jatuh di kawasan Gunung Bulu Saraung, perbatasan Kabupaten Maros dan Pangkep telah tiba di posko pos antemortem Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Proses identifikasi pun langsung dilakukan oleh tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Jenazah perempuan kru pesawat ATR 42500 yang jatuh di kawasan Gunung Bulu Saraung, perbatasan Kabupaten Maros dan Pangkep kini telah tiba di posko postmortem DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Jenazah tiba di area postmortem DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan pada Selasa malam. Jenazah kemudian langsung dimasukkan ke ruang jenazah untuk menjalani tahapan pemeriksaan dan identifikasi oleh tim Disaster Victim Identification. Sebelumnya jenazah korban berhasil ditemukan setelah tim SAR melakukan 4 hari pencarian. Pencarian korban sendiri sempat terkendala cuaca buruk. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis, di mana petugas harus membawa jenazah dengan berjalan kaki lantaran beratnya medan evakuasi yang harus dilalui. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, A-News melaporkan. Pemirsa, memasuki hari keempat proses pencarian dan evakuasi korban pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, tim SAR melibatkan belasan warga lokal yang berprofesi sebagai pencari madu hutan. Hal ini untuk mempercepat pencarian di medan ekstrim berupa jurang yang curam dan juga hutan lebat. Ambil posisi. Kendor. Kendor, mohon izin, kendor. Kendor. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian dan evakuasi korban pada hari keempat di kawasan Gunung Bulu Saraung. Fokus pencarian masih dilakukan di wilayah jurang serta lereng curam. Operasi kali ini melibatkan belasan warga lokal yang sehari-hari berprofesi sebagai pencari madu hutan. Mereka dilibatkan karena dinilai sangat memahami karakter medan pegunungan, termasuk jalur-jalur terjal dan jurang curam yang sulit dijangkau oleh personel SAR. Untuk menjamin keselamatan seluruh personel, tim SAR menyiapkan berbagai kebutuhan logistik dan perlengkapan khusus untuk kemungkinan bermalam di puncak gunung. Korban kedua masih di lereng. Kalau yang pertama, Pak? Yang pertama sedang dalam, kita usahakan untuk bisa turun. Warga lokalnya kita libatkan karena mereka ini kan pencari madu yang naik di sekitar ini, yang sudah lebih mengetahui medan-medannya. Nah, itu yang sangat membantu. Baru saya mewadai ini 16 bergesin dibagi-bagi, tidak bisa beri puncak di bawahnya. Oh, di lerengnya, Pak? Iya, di lereng. Proses evakuasi korban dari dasar jurang telah dilakukan menggunakan teknik tali rappelling. Kondisi medan yang sangat sulit serta pandangan terbatas akibat kabut tebal menjadi kendala utama dalam proses evakuasi menuju jalur pendakian di area puncak gunung. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan.
Pemirsa, tim gabungan menemukan 2 korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi korban berjalan dramatis karena korban ditemukan di kedalaman 500 meter dari puncak gunung. Evakuasi korban kecelakaan pesawat dari lereng Gunung Bulu Saraung berjalan dramatis. Tim SAR gabungan mengangkat jasad korban dengan tali dari kedalaman 500 meter di bawah tebing curam. Meski terkendala cuaca ekstrim dan kabut yang tebal, tim berupaya maksimal mengevakuasi korban dengan bergotong royong. Berdasarkan informasi awal, korban kedua berjenis kelamin perempuan, sedangkan korban pertama yang ditemukan sebelumnya berjenis kelamin laki-laki. Korban diperkirakan ada di kedalaman 500 meter dari puncak. 500 meter dari puncak. Ini korban kedua ya Pak ya? Korban kedua ya Pak ya? Iya. Jenis kelamin Pak, kemarin kan lagi Pak. Iya, nanti mungkin persisnya dari DVI, tapi dari informasi awal bahwa korban pertama yang kita temukan berjenis kelamin laki-laki, dan yang kedua informasi yang kita dapatkan berjenis. Sementara itu, sulitnya medan dan kondisi cuaca dalam operasi pencarian membuat beberapa personil mengalami kelelahan. Bahkan, 1 orang personil harus digendong oleh rekan timnya karena kelelahan dan pingsan usai turun dari puncak Gunung Bulu Saraung. Ia langsung dibawa ke puskesmas tidak jauh dari posko gabungan untuk mendapatkan perawatan oleh tim medis. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Asyaf memantau langsung proses evakuasi korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Namun kunjungan ke posko SAR gabungan terpaksa dibatalkan karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Asyaf memantau langsung proses evakuasi korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di Kabupaten Pangkep. Pangdam, tolong sampaikan salam saya kepada semua, dan tentunya saya menaruh simpati atas perjuangan. Namun saat tiba di kantor Camat Baloci, Kelurahan Bale Angin, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, Didit mendapat kabar bahwa cuaca buruk dan harus mengurungkan niatnya untuk menuju lokasi yang berjarak 7 km dari kantor Camat Baloci. Dalam kesempatan yang sama, Didit menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada seluruh tim SAR gabungan yang terus bekerja di tengah kondisi alam yang berat. Lihat kondisi di lapangan, tentunya melihat posko-posko yang dilakukan oleh rekan-rekan kita, dan pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota, khususnya Pangkep dan Maros, untuk selalu berdampingan dengan teman-teman dari pusat. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih juga yang sangat utama kepada Basarnas, Pangdam, kepolisian, gubernur, Polda, dan lain sebagainya, serta para relawan-relawan kita yang membantu untuk mengevakuasi musibah di tempat kami, sehingga ini dapat berjalan lancar. Tentunya kami juga tidak memaksakan kondisi di lapangan seperti ini, bahwa hujan terus-menerus, bahkan bisa 24 jam ini, dan tertutup awan sangat ketat. Didit menghimbau seluruh personel di lapangan untuk tetap mengutamakan keselamatan dalam menjalankan tugas, melihat kondisi cuaca yang ekstrim dan kawasan yang tertutup awan tebal. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, harapan keluarga Farhan Gunawan, co-pilot pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan kembali menguat. Tim SAR menemukan handphone milik co-pilot Farhan ini di kawasan hutan Kabupaten Pangkajade dan Kepulauan. Handphone Farhan Gunawan, co-pilot pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan terhubung dengan smartwatch dan menunjukkan adanya aktivitas fisik yang signifikan pasca kejadian. Notifikasi jumlah langkah di smartwatch korban bertambah
Keluarga yakin Farhan Gunawan, co-pilot pesawat ATR, masih hidup. Data pergerakan ini memberikan harapan baru bagi keluarga di tengah penantian panjang dan meminta agar proses pencarian serta evakuasi dilakukan secara maksimal. Pesawat jatuh tanggal 17, terus tanggal 18 dilakukan pencarian dan HP Farhan ada dapat. HP-nya dapat di hutan, terus HP-nya sekarang udah dipegang sama adik saya. Nah, HP dia itu terhubung ke smartwatch-nya. Terus dicek smartwatch-nya itu ternyata ada pergerakan langkah kaki Farhan. Dari pagi jam 6 ada berapa langkah, terus ditambah lagi jam 10 sampai malam juga ada. Saya lupa jamnya berapa aja, intinya pergerakan langkah kakinya itu makin lama makin bertambah. Dan ini hari ketiganya di hutan. Jadi tolong kepada Bapak Prabowo atau siapapun menteri-menteri di sana yang bisa ngasih bantuan, tolong turunkan tim SAR lebih banyak lagi, Pak. Sementara tim SAR gabungan terus melakukan pencarian para korban di 4 sektor, mulai dari puncak gunung hingga lereng arah Kabupaten Maros. Kondisi cuaca di lokasi pencarian yang tidak menentu dan medan yang terjal menjadi tantangan bagi tim SAR gabungan. Ada iPhone yang ditemukan terhubung dengan smartwatch dan melakukan terdeteksi melakukan pergerakan sampai 13.000 langkah. Itu bisa jadi penunjuk arah lokasi atau perlu verifikasi lebih lanjut, Pak? Saya sampaikan bahwa fokus kita saat ini adalah pencarian terhadap korban. Pada saat kita mencari korban, ternyata ditemukan bagian-bagian dari pesawat maupun ada benda-benda yang dimungkinkan itu milik korban. Ini semuanya untuk kita kumpulkan, kita inventarisir dan nanti akan kita serahkan. Apakah barang ini akan kita serahkan kepada KNKT sebagai bukti untuk mengungkap permasalahan atau nanti kita serahkan ke pihak kepolisian yang nantinya semua barang yang berhubungan dengan perlengkapan pribadi akan kita serahkan kepada keluarganya kalau memang korban dinyatakan meninggal dunia. Tapi mohon doanya bahwa kita masih bermain di golden time. Kita berupaya dengan situasi yang ada, kita ingin menemukan korban dalam kondisi hidup. Tantangan saat ini yang kita hadapi yaitu kondisi alam dan cuaca. Hingga kini tim SAR gabungan telah menemukan 2 korban dan terus berupaya mengevakuasi bangkai pesawat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. KPK tetapkan Bupati Pati Sudewo tersangka kasus jual beli jabatan. Penetapan tersangka Sudewo bersama 3 orang lainnya usai terjaring operasi tangkap tangan. Setelah lebih dari 24 jam diperiksa, Bupati Pati Sudewo dan 3 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus jual beli jabatan. Para tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. KPK juga menyita uang sebesar 2,6 miliar rupiah sebagai barang bukti. Tim KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai 2,6 miliar yang diamankan dari penguasaan JAN, Jion, Yon, dan SDW. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 4 orang tersangka sebagai berikut. SDW, Bupati Pati periode 2025-2030. YON, Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan. Jion, Kades Arumanis Kecamatan Jaken. Dan JAN, Kades Sukorukun Kecamatan Jaken. Selasa pagi, Bupati Pati Sudewo tiba di KPK usai terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan di Jawa Tengah. Selain Sudewo, ada 15 orang lain yang ikut diamankan.
Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo diterbangkan dari Jawa Tengah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Setibanya di Bandara Suta, Sudewo menyatakan akan menyampaikan apa adanya dan tidak akan berbohong ke KPK. Pak Bupati, sehat Pak. Menyampaikan apa adanya aja nanti. Tidak boleh berbohong dengan KPK. Ya, menyampaikan keterangan apa adanya saja nanti. Tidak boleh berbohong dengan KPK. Nggak boleh berbohong Pak ya? Tidak boleh. Pak, adanya dugaan itu benar nggak sih? Oh ya, nanti aja nanti. Biar KPK bekerja dulu. Mungkin ada pesan Pak buat masyarakat Pati. Masyarakat Pati tenang. Harus fokus menangani banjir. Sudewo terjerat KPK berkaitan dengan jual beli jabatan perangkat desa di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa Mensesnek RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi prihatin setelah KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap 2 kepala daerah, yakni Wali Kota Madiun dan juga yaitu Maidi dan juga Bupati Pati Sudewo. Ia mengingatkan komitmen tegas Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi kepada seluruh jajaran. Pertama tentunya kita prihatin ya, kembali terjadi operasi tangkap tangan melakukan izin kepala daerah dan betul-betul masalah korupsi ini menjadi sesuatu yang kerjaan rumah satu saling bersama-sama kita perangi. Berkali-kali juga dalam berbagai forum Bapak Presiden terus mengingatkan hal tersebut. Pemirsa, warga Pati gelar pesta kembang api usai KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus jual beli jabatan perangkat desa. Mereka mendesak supaya KPK bisa mengusut tuntas permasalahan Sudewo yang dirasa menjadi biang huru-hara di bumi Minatani. Kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK kepada Bupati Pati Sudewo mendapat perhatian dan dukungan dari masyarakat Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau APMPB. Dengan ditangkapnya Bupati Sudewo oleh KPK terkait dugaan jual beli jabatan perangkat desa, membuat massa kontra Bupati tersebut menggelar aksi damai di depan kantor Bupati. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB memandang operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pati Sudewo sebagai bagian dari proses panjang pengawalan publik atas dugaan praktek korupsi di Kabupaten Pati. Sejak awal, AMPB bersama elemen masyarakat sipil secara konsisten menyuarakan, melaporkan, dan mengawal dugaan penyalahgunaan kewenangan yang terjadi, meskipun dalam prosesnya diwarnai berbagai tekanan dan kriminalisasi terhadap warga yang bersikap kritis. Dengan membawa berbagai spanduk, mereka berorasi supaya KPK tidak lagi masuk angin dan kembali membebaskan Bupati Sudewo. Massa juga meminta KPK bisa bekerja secara profesional dan transparan, serta menindak semua orang yang terlibat dalam dugaan tindak pidana tersebut. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Sebelumnya Sudewo juga menuai sorotan pemirsa. Bupati kontroversial Pati ini pernah didemo warganya sendiri, bahkan hendak dimakzulkan dan diperiksa oleh KPK terkait dugaan korupsi proyek kereta api. Nama Sudewo mencuat pasca mengeluarkan kebijakan kenaikan PBB Pati hingga 250% yang menyulut kemarahan masyarakat Pati. Warga Pati yang geram lantaran Bupati dinilai arogan menggelar unjuk rasa besar-besaran di sepanjang jalan utama Pati. Kericuhan pun tak terhindarkan. Sudewo yang berupaya meredam kemarahan justru dilempari massa.
Kendati kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% dibatalkan oleh Sudewo, warga terlanjur kesal dan mendesak pembentukan pansus hak angket pemakzulan bupati yang kini sudah bergulir. Selain kebijakannya yang sempat menuai kontroversi, Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa oleh KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada tahun 2019-2022. Sudewo diduga menerima aliran dana dari pembangunan jalur kereta api saat masih menjabat sebagai anggota DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Roy Suryo, Rismon Hasihol Ansiadipar, dan Dr. Tifa menghadirkan sejumlah saksi dan ahli yang meringankan terkait dengan laporan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dari 7 ahli yang dipanggil, 3 orang memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Tim kuasa hukum Roy Suryo CS mulai mengajukan saksi dan ahli meringankan dalam kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka hadir meringankan 3 tersangka, yakni Roy Suryo, Rismon Hasihol Ansiadipar, dan Dr. Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa. Pengacara Roy Suryo CS, Refli Harun, mengatakan berdasarkan undangan seharusnya ada 3 saksi fakta dan 7 ahli yang diminta hadir pada hari ini. Refli juga menyebut sejumlah ahli lain juga akan dipanggil menyusul hingga akhir Januari, termasuk Rocky Gerung. Datang hari ini adalah pertama di samping saya Profesor Tono Saksono. Beliau ahli pengukuran geodesi dan nanti akan menjelaskan bahwa apa yang dikerjakan oleh terutama Rismon Hasihol dan Roy Suryo itu adalah sesuatu yang proven, terbukti setelah beliau melakukan hal yang sama berdasarkan keahlian yang beliau miliki. Itu satu. Yang kedua, nanti akan ada juga Profesor Zainal Mutakin, seorang ahli bedah saraf neuroscience ya. Mungkin lebih banyak akan memberikan keterangan ahli untuk Dr. Tifa, karena kita tahu Dr. Tifa banyak membuat statement-statement yang didasarkan pada ilmunya, latar belakangnya neuroscience. Dia sebut juga neuroscience, neuropolitika, dan lain sebagainya yang insya Allah nanti ada pembenarannya berdasarkan keterangan ahli dari Profesor Zainal Mutakin bahwa ilmu itu memang bisa dipakai untuk menilai perilaku dan lain sebagainya. Dan lebih jelasnya itu ada di buku Jokowi White Paper. Yang ketiga adalah Profesor Henry Subiakto. Profesor Henry Subiakto ini adalah ahli komunikasi yang juga terlibat dalam pembuatan undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Nanti dia akan menjelaskan bahwa pengenaan pasal-pasal undang-undang ITE dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun itu tidak tepat dan ngawur. Sebelumnya pada Desember 2025, Polda Metro Jaya menunjukkan ijazah milik Joko Widodo ke Roy Suryo CS dalam gelar perkara khusus. Namun Roy Suryo tetap bergeming dan drama kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo tetap berlanjut. Di sisi lain, kubu Jokowi berharap keraguan kubu Roy CS hilang, apalagi ijazah Jokowi sudah ditunjukkan. Secara clear sudah dilihat semua ijazahnya, dari ijazah SMA dan juga ijazah kuliah S1 Pak Jokowi. Jadi saya rasa tidak perlu ada lagi keraguan apapun. Dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang tersangka. Roy Suryo, Rismon Hasihol, dan Dr. Tifa masuk dalam klaster kedua, sementara klaster pertama terdiri dari 5 orang tersangka lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim advokasi anti kriminalisasi Ahmad Kozinudin mengatakan restoratif justice terhadap 2 tersangka ijazah merupakan upaya memecah belah yang dilakukan oleh Jokowi. Namun ketum kami, yaitu Jokowi juga versus Rasman Arif ini membantah hal tersebut. Menurut Rasman, restoratif justice tersebut merupakan perintah hukum.
Tapi saya kesampingkan itu. Artinya wewenang subjektifnya tidak hanya pada saudara Joko Widodo. Nah, itu wewenangnya ada pada pelapor lainnya. Pertanyaannya, apakah ada pertemuan antara DHL dengan Andi Kurniawan, antara DHL dengan Lecumanan, antara ES dan DHL dengan Maret Samuel Keisen? Kan nggak ada. Kalau kemudian itu kan bisa dikonsolidasi, kan semua tergantung Solo. Nah, ini yang saya sebut bahwa restoratif justice itu bukan karena perintah undang-undang atau yang dikatakan Komisi 3 seolah-olah ini kebaikan. Enggak benar itu. Ini karena apa? Arahan Solo. Kenapa? Karena ketika Jokowi memerintahkan pada polisi atas permintaan Egy Sujana yang tadi menyatakan perintahkan Kapolri, perintahkan Kapolda, perintahkan Direktur Tindak Pidana Umum, lalu di follow up dan kemudian ada polisi diperintahkan itu. Artinya apa? Restoratif justice ini adalah restoratif justice yang dikendalikan oleh Solo, dalam hal ini saudara Joko Widodo, yang targetnya pecah belah perjuangan terhadap semuanya ini. Ada lagi saya tambahan. Mas nanti tadi mesti poinnya yang Kapolri, Kapolda, Dirkrim minta tadi yang kemudian disampaikan. Iya, kan Pak Egy bilang bahwa tolong Pak Jokowi, Bapak berkuasa, begitu ya. Tolong telepon, perintahkan Kapolri, Kapolri perintahkan Kapolda, Kapolda perintahkan Dirkrimum supaya dihentikan karena saya tidak layak jadi tersangka. Oke, kalau ada kata-kata itu, bukan berarti Pak Jokowi punya kuasa di situ. Kan boleh saja Bang Egy ngomong begitu. Sekarang pertanyaannya, kalau ditanya di Pak Jokowi, kalau dia berkuasa, ini nggak mungkin setahun. Kasus ini sudah masuk ini ke dalam penjara kalau dia menggunakan kekuasaan. Loh, faktanya tidak ada kekuasaan kok. Nah, pertanyaan saya, yang datang ke Solo siapa? Yang bertemu di Solo siapa? Loh, kalau orang ada di sana ketemu boleh saja, tapi yang ada fakta hukum di dalam pun, kalau kita dengar keterangan Pak Darmizal beda, keterangan Pak Rahmat beda dari Rejo. Tapi poin penting bagi saya adalah tidak benar kalau Pak Jokowi memerintahkan Kapolri ke Kapolda Metro Jaya, Kapolda Metro Jaya kepada Dir untuk dilakukan restoratif justice. Tapi ini perintah hukum. Kalau orang sudah sepakat untuk memaafkan, selesai. Jadi nggak perlu diperdebatkan terlalu jauh. Itu poin saya. Pemirsa, mantan tersangka kasus ijazah Jokowi Damai Hari Lubis mengatakan ada polisi dalam pertemuan Egy Sujana dengan Jokowi di Solo. Polisi itu disebut sebagian berasal dari Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya memang ikut bareng ke situ? Saya nggak ikut bareng, justru ditanya siapa saja yang ada. Belum ada waktu itu di situ? Belum ada. Clear. Nah, siapa namanya itu? Ajudan tadi nanya, yang mana Pak? Nanya ke Pak Jokowi loh, ya kan? Soalnya ada 5 orang. Bang Egy nyeletuk. Ada 5 orang, siapa aja? Sebutkanlah 5 orang, saya lupa. Cuma yang saya ingat ada Pak Imam disebut sama Pak Rosadi. Nah, Bang Egy minta, udah Pak Jokowi suruh duduk sini saksikan. Pak Imam dan Pak Rosadi itu penyidik? Penyidik. Katanya tadi nggak ada, masa gimana sih? Aduh. Nanyanya apa sih? Saya cerita aja nih. Gimana sih? Pak Imam dan Pak Rosadi itu penyidik? Iya. Ada di rumah itu? Ada kata... Bukan di rumah, kata ajudan. Ada di mana? Itu kan urusan internal polisi. Oh ya, oke. Kalau Pak itu kan telepon-teleponan. Oh enggak, udah ada di sini. Oh, 5 ajudan. orang polisi. Oke. Disebutkanlah. Oke. Ya kan? Siapa-siapa saja. Tapi Abang nggak lihat. Cuma disebutkan ada orangnya. Dan langsung disuruh Pak Jokowi duduk. Oh, I see. Mas Aiman, tolong ini. Jadi penyidik yang minta. Sedikit. Bang Egy yang minta. Penyidik itu hadir. Dikit. Enggak, ini tolong diperjelas nih Bang DHL. Itu Iman yang dimaksud itu Imam bukan Imam. Itu Kombes Iman Imanuddin di Reskrimum Polda Metro Jaya. Betul. Oh, alah. Pak Rosadi. Imam apa penyidik. Iman? Anda sebut Pak Imam. Imam katanya. Bang. Ya itu Dirkrim. Atau siapa? Bang Aiman. Apa Imam? Nggak, jangan nanti salah ini salah. Bang Aiman. 2 malam yang lalu di lantai 8 di gedung ini. Ini Bang Rismon nggak diundang tapi datang deh. Ya, sudah terkonfirmasi dari Bu Elida Neti bahwa 2 dari 5 tersebut, 1 adalah Ibtu Rosadi, Kanit Kamnet 5, Polda dan Metro. Kombes Imanuddin di Reskrimum Polda Metro Jaya. Oke. Jadi
pengaruh Jokowi ini real terhadap kepolisian Republik Indonesia. Artinya ketika Bang Egy tahu ada 2 dari 5 itu ada 2 orang. Belum pernah sebelumnya disampaikan ini. Iya. Jadi Bang Egy sendiri yang minta penyidik duduk di sini. Tadinya keberatan Rejo justru nanti aja Pak Jokowi udah selesai tuh. Dialog yang lain lagi. Udahlah Pak Jokowi di sini ada nggak polisi? Begitu loh, polisi ya, bukan penyidik. Polisi di sini. Dipanggil tuh ajudan. Ada 5 orang Pak Jokowi, yang mana? 2 orang ini pas Bang Egy dengar, saya tuh waktu itu belum kenal nih ya. Dan Pak Imam saya nggak kenal, paling surat saya ke Direskrim tapi saya nggak tahu orang yang mana ya kan. Para saudari saya ternyata itu unit 5 apa 1 ya. Saya bukan diperiksa di situ. Gitu loh. Jadi saya diperiksa di 3 apa 5 ya, saya nggak tahu. Sebanyak 100 kendaraan terlibat tabrakan beruntun di negara bagian Michigan, Amerika Serikat. Ya, kecelakaan terjadi saat hujan salju lebat yang mengguyur mengakibatkan ruas jalan tertutup. Sejumlah truk berukuran besar dan beberapa kendaraan saling bertabrakan secara beruntun. Banyak kendaraan sampai keluar dari jalanan setelah berkali-kali tergelincir. Puluhan truk saling bertumpuk dan menghalangi ruas jalan raya antar negara bagian yang biasanya ramai dilintasi berbagai kendaraan. Kepolisian negara bagian Michigan menyebut bahwa banyak korban luka akibat peristiwa ini. Sementara penyebab kecelakaan diduga akibat ruas jalan yang tertutup salju akibat badai salju. Usai kecelakaan maut yang melibatkan 2 kereta cepat di Spanyol, operasi penyelamatan masih terus dilakukan. Dengan mengevakuasi puing-puing di lokasi kejadian, dikhawatirkan jumlah korban dapat bertambah. Pihak berwenang Spanyol melanjutkan operasi penyelamatan di dekat Adamu setelah tabrakan kereta api yang menewaskan sedikitnya 39 orang dan melukai puluhan lainnya. Puing-puing mengerikan yang berserakan di sepanjang rel kereta api dengan 2 kereta terbalik, di mana tim penyelamat terlihat berusaha memecahkan kaca depan salah satu kereta, sementara petugas forensik memeriksa lokasi kejadian. Dikhawatirkan jumlah korban tewas dapat meningkat lebih lanjut atas insiden ini. Menurut pengelola infrastruktur kereta api, kecelakaan dimulai ketika bagian belakang kereta cepat Irio yang berangkat dari Malaga ke Madrid tergelincir. Gerbong-gerbong tergelincir berputar ke jalur yang berdekatan, menabrak kereta Renfe Alvia yang datang dari arah berlawanan yang berangkat dari Madrid ke Huelva. Antes se ha dicho, yo me sumo a ello, creo que es un día de dolor para toda España, para todo nuestro país. Y nuestro pensamiento, si va dirigido a alguien, es a las víctimas, a sus familiares, a los cuales les queremos enviar nuestro recuerdo, nuestro pensamiento, nuestra solidaridad y todo el abrazo de la sociedad española en estos momentos que tienen difícil descripción o definición con palabras. Por supuesto, también nuestro deseo de una pronta recuperación a todas las víctimas de esta tragedia. Sekitar 400 penumpang dan staf berada di kedua kereta pada saat tabrakan terjadi, di mana 300 diantaranya berada di kereta pertama Irio 6189. Penyebab pasti kecelakaan itu masih belum diketahui. Penyelidikan sedang dilakukan untuk menentukan apa yang menyebabkan anjloknya kereta api tersebut. Pemerintah menjanjikan transparansi dan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga dan para korban. Israel kembali langgar perjanjian gencatan senjata. 2 anak Palestina gugur di wilayah Al-Alam Rafah, jalur Gaza Selatan akibat serangan pasukan Israel. Pelanggaran perjanjian gencatan senjata oleh pasukan pendudukan Israel di jalur Gaza terus berlanjut. 2 anak Palestina gugur akibat serangan langsung pasukan Israel. Media lokal menyebut seorang anak laki-laki berusia 15 tahun ditembak oleh pasukan pendudukan di wilayah Al-Alam Rafah, jalur Gaza Selatan. Hussein Abu Sabla, 17 tahun juga dilaporkan tewas ditembak pasukan pendudukan di sekitar kawasan Al-Tahliyah sebelah timur Khan Yunis.
Gugurnya 2 anak Palestina menandai hari ke-100 berturut-turut pelanggaran sejak kesepakatan gencatan senjata diberlakukan. Serangan udara, tembakan artileri, dan penembakan langsung ke kawasan permukiman kembali menebar ketakutan di tengah warga sipil yang belum pulih dari trauma perang berkepanjangan. Pemirsa, penderitaan anak-anak di Gaza bukan sekedar berita. Dalam proses pemulihan trauma pasca peperangan, mereka masih kelaparan dan mencari sanak keluarganya yang hilang. Penderitaan anak-anak di Gaza bukan sekedar berita. Dalam proses pemulihan trauma pasca peperangan, mereka masih kelaparan. Tak banyak yang diminta, seorang anak bahkan hanya ingin sesuatu untuk bisa diminum. Seorang kakak beradik di Palestina harus hidup dalam duka yang berlapis dalam tenda pengungsian di kota Gaza. Ibu dan kakaknya telah meninggal dunia dalam kubangan air akibat badai dan banjir di kamp pengungsian. Sementara sang ayah terjebak di Mesir, tak bisa kembali akibat blokade Israel. Di tengah duka, anak-anak Palestina mencoba bertahan. Mereka mengambil sisa reruntuhan rumah dan mengubahnya menjadi taman bermain, menghilangkan duka akibat serangan Israel yang memporak-porandakan rumahnya. Bahkan saat cuaca buruk di Gaza, di tengah hujan yang terus mengguyur, semangat anak-anak Palestina tak surut. Mereka masih mau belajar di sekolah darurat untuk membuktikan kepada dunia bahwa hak untuk memiliki cita-cita tinggi belum mati. Pemirsa, warga pengungsi di kamp Jenin di tepi barat Gaza menghadapi kondisi sulit usai diusir dari kamp oleh pasukan Israel. Hal ini diperparah dengan masuknya musim dingin yang melanda wilayah tepi barat. Para pengungsi di kamp Jenin harus bertahan dari cuaca dingin serta hujan di balik reruntuhan dan puing-puing bangunan yang dihancurkan oleh Zionis Israel. Kondisi sulit ini dihadapi warga pengungsi kamp Jenin di tepi barat Gaza setelah diusir dari kamp oleh pasukan Israel. Setidaknya lebih dari 800 rumah di kamp Jenin dihancurkan pasukan Zionis Israel dalam kurun waktu setahun terakhir dan memaksa 17.000 orang mengungsi tanpa ada kejelasan. والله بصعوبة علينا، صعب علينا طلعتنا من المخيم، يعني حركة دمنا طلعتنا من المخيم. يعني احنا طالعين اقسم بالله يا ولاد من نشفة دموعهم لانه مش هين لهم الناس نطلع بس من درجة الخوف احنا خوفونا فيها. يعني احنا مش هيننا نطلع. معاملتهم معنا سيئة يعني اضطرينا نطلع من المخيم. Sebelumnya Zionis Israel melancarkan operasi militer skala besar di Jenin pada bulan Januari dan meluas ke kota, desa dan kamp-kamp pengungsi di sekitarnya. Operasi militer ini pun telah menyebabkan 40.000 warga Palestina mengungsi. Ribuan rumah terendam banjir di Mozambik dan memaksa warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Evakuasi besar-besaran pun dilakukan menggunakan helikopter dan diawasi langsung oleh Presiden Mozambik Daniel Francisco Chapo. Ribuan rumah terendam banjir di Mozambik akibat pelepasan air dari bendungan Masingir. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk mencegah jebolnya bendungan yang menyebabkan sungai Limpopo meluap. Langkah ini pun membuat setidaknya 5.000 rumah terendam banjir dan rusak. Sejumlah jalan-jalan utama pun terputus dan menyebabkan hampir 200.000 orang mengungsi. Cikwe, Guija, dan Masingir menjadi daerah yang paling terdampak oleh banjir yang disebabkan pelepasan air dari bendungan Masingir. Presiden Mozambik Daniel Francisco Chapo pun turun langsung dalam misi evakuasi serta pengawasan banjir lewat udara. Chapo bahkan membatalkan perjalanannya ke Forum Ekonomi Dunia 2026 di Davos, Swiss untuk tetap berada di negaranya guna memantau kondisi terkini banjir. Pemirsa, salju menumpuk tinggi di Rusia hingga menutupi pintu-pintu bangunan. Hal ini membuat penghuni bahkan loncat dari jendela untuk keluar.
Salju menumpuk tinggi di beberapa daerah Petropavlovsk, Kamchatsky hingga penduduk setempat harus melompat dari bangunan 3 lantai. Tumpukan salju juga terlihat menutupi seluruh mobil dan menghalangi pintu masuk ke bangunan. Gubernur wilayah Kamchatka mengadakan pertemuan komisi tanggap darurat. Semua jalan utama dipastikan dibersihkan pada tanggal 21 Januari untuk memastikan kelancaran lalu lintas penuh dan pemulihan lajur yang diperlukan. Tim penyelamat telah dipanggil hingga 11 kali untuk membantu masyarakat dengan para pegawai departemen tersebut mengevakuasi rumah para pensiunan dan orang-orang dengan keterbatasan mobilitas. Mereka juga membantu membersihkan jalan keluar evakuasi dan atap, serta membantu kru ambulans mengangkut pasien. Kini kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ribuan orang penuhi Cebu untuk menyaksikan festival Sinulog. Kapolda berbagai ukuran memenuhi Teluk untuk menghormati Santo Niño. Ribuan orang berkumpul di Teluk Mactan, Cebu, Filipina untuk menyaksikan festival Sinulog. Sekitar 400 perahu berpartisipasi dalam parade perahu besar yang menjadi salah satu puncak festival ini. Teluk dipenuhi kapal berbagai ukuran yang dihiasi spanduk merah dan kuning untuk memperingati kedatangan keluarga kudus. Prosesi ini memeragakan kembali kedatangan bersejarah ekspedisi dengan gambar Santo Niño de Cebu pada tahun 1521. Di jantung prosesi itu terdapat kapal layar yang membawa patung Senyor Santo Niño. Seluruh prosesi yang membentang dari laut hingga darat menuju ke Basilika Minore del Santo Niño menarik ribuan peserta. Para umat dapat terlihat berkumpul di alun-alun yang dihias meriah di dekat Basilika dengan banyak yang membawa patung Santo Niño atau Bayi Kristus. Parade ini diadakan pada malam sebelum festival Sinulog untuk menghormati Santo Niño yang dulunya dianggap sebagai santo pelindung Cebu. Festival ini diyakini sebagai perayaan budaya dan keagamaan terbesar di Filipina yang diadakan setiap tahun pada hari Minggu ketiga bulan Januari. Pemirsa, ada sebuah tradisi unik dan juga kuno di Spanyol yang telah berumur hingga 600 tahun. Tradisi ini membuat kuda-kuda berjalan di antara asap dan juga api. Berikut liputannya. Desa San Bartolomé de Pinares merayakan salah satu tradisi Spanyol yang paling spektakuler dan kuno, yaitu Festival Las Luminarias. Para penunggang kuda bergerak menembus kepulan asap saat api berkobar di sepanjang rute, dan sebuah prosesi berarak melalui desa diiringi suara seruling dan genderang. Asal-usul tradisi ini dilakukan adalah karena pada tahun-tahun itu terjadi wabah penyakit yang memusnahkan sebagian besar hewan ternak di daerah tersebut. Pada waktu itu, kepercayaan yang berlaku adalah bahwa asap dapat membersihkan penyakit-penyakit tersebut. Festival ini sudah ada sejak hampir 600 tahun lalu. Secara tradisional diadakan pada tanggal 16 Januari menjelang Hari Raya Santo Antonius, Santo Pelindung Hewan. Sebelum malam tiba, kuda-kuda diberkati dengan air suci oleh seorang pendeta di dekat balai kota, dan kemudian prosesi pun dimulai. Untuk mencegah luka bakar, tindakan pencegahan dilakukan oleh para penunggang, seperti memangkas surai kuda dan melindungi ekornya. Meskipun menghadapi kritik dari kelompok hak-hak hewan selama bertahun-tahun, penyelenggara memastikan bahwa kesejahteraan kuda tetap menjadi prioritas. Sebuah pabrik tahu ludes terbakar di Jalan Masjid Darul Falah, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Rabu dini hari. Dibakar Teo di Kota Unilever. Pemirsa, sejumlah warga mencoba memadamkan api dengan air seadanya. Ya pemirsa, sejumlah warga mencoba memadamkan api dengan air seadanya. Untuk memadamkan api, petugas mengerahkan 14 unit damkar dan 70 personil ke lokasi. Tidak hanya pabrik tahu, 7 motor milik karyawan tahu ini juga turut terbakar. Dugaan sementara api berasal dari tungku kayu bakar pengolahan tahu. Tidak ada korban luka maupun jiwa terhadap dalam peristiwa ini pemirsa. Aman. Ya, pemirsa, belasan kios di Pasar Mega Legenda Batam Center Batam hangus terbakar. Diduga api berasal dari ledakan di kios makanan cepat saji yang menimbulkan percikan api. Udah ke tengah ya Allah, tolonglah ya Allah.
Warga dan pedagang panik saat belasan kios di Pasar Mega Legenda, Batam Center, Kepulauan Riau terbakar Selasa sore. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat si jago merah kian mengganas, menghanguskan kios bagian depan hingga merebet ke rumah milik pedagang yang berada di belakang pasar. Petugas kerahkan 6 unit damkar, 1 unit water cannon milik Polda Kepri, dan puluhan personil untuk padamkan api. Api padam 3 jam kemudian. Berdasarkan keterangan saksi, api berasal dari ledakan di kios makanan cepat saji yang menimbulkan percikan api. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian diduga mencapai ratusan juta rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Uti Yunusa, A-News melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil yang membawa jerigen berisi BBM terbakar di Padang, Sumatera Barat. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Sebuah mobil yang tengah melaju di Jalan Raya Adi Negoro, Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat terbakar. Petugas kerahkan 1 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Petugas kesulitan memadamkan api lantaran mobil membawa 3 jerigen berisi BBM. Api padam 45 menit kemudian. Tidak ada korban jiwa. Pengemudi berhasil menyelamatkan diri saat mobilnya mengeluarkan asap. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dugaan sementara akibat korsleting listrik di bagian mesin. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, A-News melaporkan. Pemirsa, helikopter yang membawa Raffi Ahmad oleng dan nyaris jatuh. Ya, angin kencang hingga kabut tebal membuat pesawat yang ditumpangi Raffi nyaris jatuh. Detik-detik saat helikopternya oleng diberikan Raffi Ahmad melalui akun Instagramnya. Saat itu, Raffi bersama pengusaha asal Bali, Gusti Ngurah Anim, terbang menggunakan helikopter menuju Bali Utara. Bahaya nih, bahaya. Aduh, Pak, selamat, ratu, berdarah, pura dikit. Pura. Kabut tebal dan angin kencang membuat pesawat yang ditumpangi Raffi dan rombongan oleng, bahkan nyaris jatuh. Warga yang melihatnya pun panik. Namun, pilot berhasil menguasai kembali helikopter dan seluruh penumpang tiba dengan selamat di tujuan. Pemirsa, ribuan rumah warga di Kabupaten Karawang, Jawa Barat hingga kini masih terendam banjir. Banjir setinggi hingga 2 meter ini merendam lebih dari 3.000 rumah di 29 desa, 12 kecamatan. Memasuki hari ketiga, banjir hingga setinggi 2 meter masih merendam permukiman warga di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sejumlah kecamatan yang masih terendam antara lain Kecamatan Batu Jaya, Karawang Barat, Teluk Jambe Barat, serta Teluk Jambe Timur. Banjir membuat aktivitas warga lumpuh total, lantaran tidak hanya merendam rumah, namun juga merendam akses jalan dan sejumlah fasilitas. BPBD setempat mencatat lebih dari 3.000 rumah yang berada di 29 desa dan tersebar di 12 kecamatan terendam banjir. Hujan itu sudah berlangsung sejak 3 hari yang lalu. Jadi dari 3 hari yang lalu kita sudah kerahkan segenap personel untuk membantu warga. Intinya fokus kita adalah keselamatan warga. Jadi kita ajak warga yang rumahnya terkena banjir, kita ajak untuk evakuasi di tempat-tempat atau kantong-kantong penampungan sementara yang disediakan oleh Pemda, baik itu di kantor desa, kemudian sekolah-sekolahan. Kita bantu warga untuk evakuasi. Petugas gabungan masih terus memantau ketinggian air dan kondisi wilayah terdampak.
Warga dihimbau untuk tetap waspada mengingat potensi hujan masih dapat terjadi. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga Selasa malam ribuan rumah warga di Kabupaten Karawang, Jawa Barat masih terendam banjir mencapai 1,5 meter. Meski berangsur surut, 17 desa di 6 kecamatan masih terdampak. Memasuki hari ketiga, banjir setinggi 1,5 meter masih merendam permukiman warga di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pada Selasa malam, data menunjukkan banjir yang sebelumnya merendam 12 kecamatan di 29 desa kini berangsur surut. Saat ini tercatat tinggal 6 kecamatan dengan 17 desa yang masih terendam banjir. Banjir paling parah terjadi di Dusun Kampek, Desa Karangligar dengan ketinggian air masih mencapai hingga 1,5 meter. Di dusun ini, 667 rumah terendam dan 2.562 jiwa masih mengungsi. Distribusi bantuan logistik dan kebutuhan dasar terus dilakukan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir kembali merendam permukiman warga di Kampung Kampek, Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Tidak hanya rumah warga, pemirsa, banjir juga merendam belasan rumah panggung program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang dibangun untuk mengatasi banjir di wilayah Karangligar. Masjid, ruang guru. Banjir setinggi lebih dari 3 meter merendam hingga atap pemukiman warga Kampung Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sedikitnya 132 rumah terdampak dan 472 warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selain merendam rumah warga, akses jalan lumpuh total dan hanya dapat dilalui menggunakan perahu darurat. Tidak hanya rumah warga, banjir juga merendam belasan rumah panggung program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang dibangun untuk mengatasi banjir di wilayah Karangligar. Banjir terjadi karena tingginya intensitas hujan yang menyebabkan sungai meluap dan sistem drainase tidak mampu menampung debit air. Warga berharap banjir segera serta adanya penanganan serius agar bencana banjir serupa tidak terus terulang setiap tahunnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi olahraga, pemirsa. Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Anthony Ginting lolos ke babak utama Indonesia Masters 2026. Ya, usai menang muda atas tunggal Thailand Kantapon Wangcharoen dalam laga 37 menit. Anthony Ginting memastikan lolos ke babak utama Indonesia Masters 2026 usai mengalahkan tunggal Thailand Kantapon Wangcharoen di babak kualifikasi. Ginting berhasil menang mudah lewat 2 game langsung dalam tempo 37 menit. Di set pertama, Ginting tampil on fire mencetak 5 poin beruntun, namun Kantapon mampu memperkecil jarak hingga 5-4. Dominasi Ginting pun berlanjut menutup interval pertama dengan 11-6. Usai jeda, Kantapon membalas memperkecil jarak, namun Ginting terus menjauh menyelesaikan set dengan 12-21. Memasuki set kedua, Kantapon unggul lebih dulu, namun Ginting membalas hingga menutup interval kedua dengan 11-4. Usai interval, Kantapon hanya bisa mencetak 3 poin tambahan, sementara Ginting mengakhiri laga dengan skor 21-7. Laga ini menjadi turnamen pembuka bagi Ginting setelah terakhir kali bertanding di French Open 2025 pada Oktober lalu. Meski harus merangkak dari babak kualifikasi, Ginting mengaku siap untuk menjalani babak berikutnya. Sementara laga ini menjadi pertemuan ke-9 bagi kedua pemain. Ya, memang kita kan sudah beberapa kali ketemu juga, jadi pastinya juga satu sama lain juga udah tahu kelemahan, kelebihan, dan kebiasaan masing-masing. Cuma mungkin hari ini saya bisa bermain dengan lebih baik aja sih, jadi mengurangi kesalahan sendiri. Jadi memang itu kunci, mungkin itu kunci. Di babak utama, Ginting akan berhadapan dengan tunggal Belgia Julian Karagi. Ya, pemirsa, kemenangan juga diraih ganda
Indonesia yakni Fajar Fikri usai menyingkirkan wakil Taiwan Chen Jirai Lin Yuqin di babak 32 besar. Ya pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Anyus pagi hari ini pemirsa. Laga bulu tangkis Indonesia Masters kembali hadir. Laga disiarkan setiap hari hingga 25 Januari mulai pukul 7.45 waktu Indonesia Barat, live hanya di RCTI. Dan pemirsa, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.anyus.id. Cuplikan tangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Yasmin Natania. Dan saya Bayu Pradana pemirsa. Kami berdua pamit undur diri, namun jangan kemana-mana pemirsa karena sesaat lagi program Anyus Sports Pagi akan hadir bersama rekan Togi Sinaga. Kami ucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar Indonesia Master 2026 usai mengalahkan ganda Taiwan Chen Jirai Li Yuxie di babak 32 besar. Lewat pertarungan sengit, Fajar Fikri menang 2 set langsung dalam tempo 30 menit. Di set pertama, kedua ganda bermain cepat dengan kejar-mengejar angka, namun Fajar Fikri berhasil menutup keunggulan 11-6 di masa interval. Usai jeda, dominasi Fajar Fikri kian tak terbendung, berhasil menjauh dan menutup kemenangan 21-16. Di game kedua, Fajar Fikri terus mendominasi, menutup interval kedua dengan keunggulan 11-8. Chen Lin hanya mampu menambah 2 poin sebelum Fajar Fikri menutup kemenangan lewat skor 21-10. Ini merupakan kemenangan kedua Fajar Fikri atas Chen Lin di tahun 2026 setelah sebelumnya menang di babak 16 besar Malaysia Open. Dengan hasil ini, Fajar Fikri menunggu pemenang antara Leodori Bagas Maulana yang menghadapi He Zewei Huang Juswan sebagai lawan mereka di babak 16 besar.